Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Minggu tanggal 1 November 2020. Sebelum ibadah dilaksanakan, beberapa informasi yang perlu disampaikan oleh majelis gereja. Yang pertama, majelis gereja mengucapkan selamat beribadah untuk seluruh jemaat di rumah masing-masing. Bila mana ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu mendapatkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja melalui telepon gereja 673 3561 atau melalui WA 085 740 100 856. Kemudian yang kedua yang perlu mendapat penekanan berkenaan dengan lelang, bahwa pelaksanaan lelang sudah dilaksanakan pada bulan Oktober. Kepada Bapak Ibu Saudara yang menjadi pemenang lelang, baik secara tunai maupun kredit, pembayarannya dapat disampaikan sampai bulan Desember dengan tata cara. Yang pertama, dapat dititipkan kepada majelis gereja. Yang kedua, dapat diserahkan ke kantor gereja setiap jam kerja. Dan yang ketiga, dapat dilakukan melalui transfer rekening bank atas nama Bapak Pendeta Anung di Bank BCA, nomor rekening 855422324, atau ke Bank Jateng atas nama Ibu Tri Susetyaningsih, Bendahara Gereja, dengan nomor rekening 20880685575. Yang ketiga, kepada seluruh komisi, panitia, tim, supaya mempersiapkan pertama laporan kerja tahun 2020 dan mempersiapkan program kerja tahun 2021. Untuk kedua hal tersebut, yaitu laporan kerja dan program kerja, dapat disampaikan ke kantor gereja melalui email paling lambat tanggal 8 November. Sekali lagi, program kerja dan laporan dapat disampaikan ke kantor gereja paling lambat 8 November. Yang keempat, mohon dukungan gerakan 5.000 setiap bulan. Yang kelima, dukungan untuk tim multimedia diinformasikan dan disampaikan sebagai berikut, bahwa tim multimedia untuk memperlengkapi pelaksanaan syuting dibutuhkan dana sebesar 20 juta rupiah. Sementara jumlah dana yang sudah masuk sebesar 17.150.000, masih dibutuhkan dana 2.850.000 rupiah. Untuk itu, majelis gereja mengucapkan terima kasih untuk segenap partisipasi atensinya jemaat GKJ Tlogosari. Demikian warta gereja yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saatnya kita akan memasuki ibadah. Untuk itu kita diberi kesempatan untuk saat teduh sejenak. Dimulai. Selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bulan bergereja di bulan November adalah setia sampai akhir karena Tuhan setia. Hari-hari hidup kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa diwarnai dengan suka dan duka, gumul, juang, dan kemenangan. Di dalam semuanya kita diundang untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekarang kita datang kepada Tuhan memohon pemulihan, peneguhan, dan berkat dari Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan segala kerendahan dan keterbukaan hati. Jemaat kami undang untuk berdiri dengan kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 3 bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah hari ini kita bersama-sama merenungkan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Kiranya melalui ibadah hari ini, agar dalam relasi dengan Tuhan, kita bersedia merendahkan diri, karena memang kita adalah debu dan mau bersikap rendah hati dalam membangun relasi kemanusiaan dengan sesama. Mari dalam hidup kita tidak lagi memusatkan hidup diri sendiri,
tetapi kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah sumber kekuatan dan segala rahmat. Kita sambut dengan pujian Tuhanku Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap saat kita terus sering berbuat dosa. Tapi oleh karena kasih setia Tuhan, kita diingatkan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dan kita harus jujur mengakui segala perbuatan dosa dan kesalahan kita. Hukum kasih itulah yang akan memberikan petunjuk bagi hidup kita agar kita menjauhkan tabiat-tabiat dosa-dosa kita. Injil Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40 akan membimbing kita untuk hidup cinta Tuhan dan mencintai sesama. Yang demikian, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Seiring dengan perjalanannya waktu, kadang kasih yang kita miliki terkikis oleh persoalan hidup yang menghimpit dan menekan kita. Saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan semua hal itu kepada Tuhan. Dialah Sang Pengampun dan Pemulih. Oleh karena itu, jemaat kami undang untuk menaikkan doa secara pribadi. Dipersilahkan. Di dalam pengampunan-Mu Tuhan, kuserahkan segala dosa dan salahku. Kidung Jemaat 144B bait 1 dan 3, kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Maria
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan. Kepada setiap orang yang dengan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan Tuhan berkenan memberikan anugerahnya, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdiri. Meskipun kita dipisahkan oleh tempat, kita bisa menyampaikan bersama-sama salam persaudaraan kita, salam kasih kita, salam damai dengan cara mari menangkupkan tangan di dada. Katakanlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Mari berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang telah kami terima dari Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kesehatan tubuh dan jiwa kami, untuk kesempatan kami boleh melihat kehidupan bersama Tuhan dan bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Terlebih kami boleh mengawali hari ini dengan ibadah. Karena inilah hari Sabat, hari perhentian, tetapi juga hari Minggu, hari kemenangan Kristus atas kematian. Kami bersyukur untuk itu. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Dan sekarang di dalam ibadah, kami ingin mengungkapkan syukur itu melalui pujian, melalui persembahan yang pada saatnya akan kami haturkan, tetapi juga melalui kerinduan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kami melakukan semuanya itu, Tuhan juga memperkenankan kami untuk memohon, untuk meminta kepada Tuhan yang adalah Bapa kami. Bapa, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam cinta kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam kerahiman kasih-Mu. Kami menyerahkan kehidupan gereja kami ke dalam cinta kasih
Sang Pemilik gereja. Kami juga menyerahkan kehidupan bangsa kami ke dalam kasih setia Allah, pencipta segala sesuatu. Secara khusus dalam kehidupan bergereja, kami serahkan jemaat-Mu, setiap kami ke dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja, oleh komisi-komisi yang dilaksanakan melalui persekutuan-persekutuan doa secara online, melalui sekolah minggu yang tetap setia menyapa anak-anak sekolah minggu, melalui ibadah-ibadah yang kami selenggarakan. Sungguh Tuhan, pandemi ini tidak menghentikan aktivitas bergereja kami. Dan biarlah kami diberikan kekuatan terus-menerus untuk tetap dalam kesetiaan. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia yang menjadi pendukung utama untuk setiap kegiatan bergereja kami. Tuhan urapi, Tuhan tolong setiap pribadi yang menjadi bagian dari tim multimedia itu dengan kesungguhan, dengan kegembiraan, dengan sukacita. Jauhkan dari kebosanan, karena yang mereka lakukan adalah bentuk pelayanan mereka bagi Tuhan melalui gerejanya. Tuhan menolong anak-anak kami, anggota tim multimedia. Kami juga berdoa untuk klinik Pratama Ayem yang dalam aktivitasnya menolong orang tetap dilakukan dalam situasi sekarang ini. Tuhan juga menolong, memberikan keterampilan sehingga yang mereka lakukan benar-benar karya penyembuhan. Secara khusus kami berdoa bagi saudara kami Fanani yang Tuhan persiapkan menjadi pendeta. Tuhan siapkan menjadi gembala. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kiranya Tuhan menolong secara khusus ketika saudara kami mempersiapkan untuk menghadapi ujian perempuan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami menyerahkan para remaja kami menyerahkan para pemuda kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk setiap kami para orang tua, adiuswo, majelis gereja beserta pendeta, setiap komisi yang ada. Kiranya kami dikuatkan, kami semakin disegarkan dalam setiap pelayanan kami. Berdoa bagi gereja-gereja dalam kebersamaan. Tuhan juga menolong gereja-gereja, khususnya gereja-gereja yang ada di pedesaan, karena situasi beberapa gereja mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Allah menolong mereka. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah ya Tuhan, kami boleh bergandengan tangan untuk melawan pandemi ini, dan karena kerukunan, karena persatuan kami, Tuhan menolong, membebaskan kami dari pandemi. Berkatilah para pemimpin kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan terambil dari Injil Matius, Injil menurut Matius 23 ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12 oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar sabda Tuhan, menyimpannya, dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam terang tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Kita akan melihat perikop bacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Apa yang tidak dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita seringkali agak dibingungkan dengan dua kata yang mungkin kelihatannya sama, yaitu rendah hati dan rendah diri. Apa perbedaan dari kata rendah hati dan rendah diri? Rendah hati yang kemudian seringkali dalam kata sifatnya kerendahan hati adalah kemampuan untuk menempatkan yang lain sebagai yang lebih utama dalam kesejajaran. Jadi kita semua manusia itu diciptakan Allah sama sebagai gambar Allah. Kita semua sejajar di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih berharga ataupun yang lebih rendah, karena semuanya diciptakan dalam wujud rupa Allah. Kerendahan hati adalah kemampuan dalam kesejajaran sebagai gambar Allah, mampu menerima dan menempatkan yang lain sebagai yang lebih utama. Dan inilah inti dari hukum kasih. Mampu melihat
yang lain sebagai yang lebih utama sehingga dapat mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Sikap rendah hati berlawanan dengan kesombongan. Maka kerendahan hati itu menjadi keutamaan bagi orang percaya, bagi para pengikut Kristus. Kristus mengajar para pengikutnya untuk memiliki kerendahan hati. Dan inilah yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat, dan inilah yang tidak dimiliki oleh orang Farisi. Kemudian kata rendah diri. Rendah diri adalah perasaan, merasa, dan meyakini kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri, sehingga kemudian melihat yang lain itu lebih segalanya dari dirinya. Rendah diri, perasaan, menyadari kekurangan yang ada pada diri dan kelemahan, dan melihat yang lain sebagai yang lebih dari dirinya. Dalam relasi kemanusiaan, kita harus bersikap rendah hati, tetapi kita harus tidak rendah diri. Karena ketika kita rendah diri, kita sedang tidak mensyukuri hidup kita sebagai gambar Allah. Tetapi dalam relasi dengan Allah, dalam relasi dengan Tuhan, kita harus menempatkan diri sebagai yang rendah. Kita harus mau merendahkan diri di hadapan Allah. Karena kita diciptakan Allah dari debu. Pemazmur mengatakan, Allah berkata, kembalilah anak manusia. Kembalilah anak-anak manusia, engkau mengembalikan manusia kepada debu. Siapakah kita di hadapan Allah? Kita adalah debu. Mazmur 90 ayat yang ketiga, dan kemudian juga Mazmur 103 ayat yang ke-14. Mazmur 103 ayat yang ke-14, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Sikap rendah diri di hadapan Allah inilah yang kemudian membuat manusia tidak berani mengambil kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Dan inilah yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Di hadapan Tuhan mereka merasa hebat, tidak ada rasa rendah diri di hadapan Tuhan. Sehingga mereka kemudian mengambil kemuliaan Allah dan mereka lekatkan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita sedang diingatkan melalui firman Tuhan ini. Sikap apa yang harus kita ambil dalam kehidupan ini? Dalam relasi horizontal, kebersamaan dengan sesama, maka sikap rendah hati itu harus kita miliki. Yesus mengajar kepada kita untuk mau rendah hati. Bukan rendah diri, tetapi rendah hati. Dan dalam kerendahan hati itulah kasih bisa terpancar. Kasih bisa dinyatakan. Yang kedua, dalam relasi vertikal dengan Tuhan, jangan sampai kita merasa hebat terhadap apapun yang telah kita lakukan. Jangan pernah merasa kita luar biasa di hadapan Tuhan, karena kita adalah debu. Tapi marilah kita merendahkan diri, karena hanya dalam kerendahan diri itulah kemudian kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah,
bagaimana ungkapan kerendahan hati dan kerendahan diri dalam kehidupan kita. Sikap rendah hati ditunjukkan dengan menghargai sesama kita. Sedang sikap rendah diri di hadapan Tuhan kita tunjukkan dengan dua cara. Yang pertama adalah kepatuhan yang utuh, ketaatan yang sempurna. Kita bisa belajar dari Ibu Maria, Bunda Maria, Ibu Yesus, ketika dia dipilih untuk mengandung Yesus sebagai perawan. Apa yang diungkapkan? Satu tanda kepatuhan yang utuh sebagai ungkapan menempatkan diri sebagai yang rendah di hadapan Tuhan. Ibu Maria, Bunda Maria mengatakan kepada malaikat demikian, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Kepatuhan yang utuh terhadap kehendak Tuhan, ketaatan yang sempurna kepada kehendak Tuhan, itulah tanda kita bersedia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan bebankan dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan bergereja, setiap pelayanan kita itu adalah tugas dan panggilan kita. Setiap pelayanan kita itu adalah bagian dari tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada kesombongan, tanpa ada kelelahan. Dan apa yang bisa kita katakan ketika kita sudah melakukan semuanya itu? Apakah kita akan pongah mengatakan, untung ada aku dalam kehidupan bergereja? Atau kita merendahkan diri dan berkata demikian, demikianlah juga apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk jangan mencontoh perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena itu mari milikilah kerendahan hati dalam relasi kemanusiaan dan kerendahan diri dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita ketika kita melakukan semua itu. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan doa-doa pribadi. Sabda Tuhan telah diwartakan, dan sekarang Roh Kudus berkenan memateraikan dalam hidup kami, sehingga sabda itu boleh tumbuh subur dalam hati kami, hati yang telah digemburkan oleh kasih Kristus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya
dalam hidup kita melalui persembahan yang telah kita siapkan dengan penuh syukur. Sebagai dasar persembahan terambil dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai 14 yang demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu, persembahan pada pagi hari ini kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Besar, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Pada pagi hari ini Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu kembali, menaikkan segala puji syukur serta terima kasih kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami di dalam kami ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, pada saat ini kami menghaturkan persembahan bagi Tuhan
Kiranya Tuhan Engkau sucikan sebagian berkat yang kami haturkan ke hadirat-Mu, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kesabaran, sehingga dapat menjalankan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, kami juga mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami jemaat di GKJ Telogosari melalui Bapak Pendeta Anung Trirumantyo. Tuhan, biarlah kami dengan firman-Mu itu, kami boleh melakukan segala sesuatu yang kami hadapi dengan penuh kerendahan hati, sehingga kami tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendak kami, tetapi biarlah kami dapat berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, apabila di dalam persembahan pada pagi hari ini terselip dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat terkasih, bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita menerima berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudari dan memberikan perlindungan. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Allah kita menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan cinta kasih dan kesetiaan kepada setiap saudara-saudari dan senantiasa memberikan damai sejahtera. Amin. Berjalan dengan juru selamatku.